Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola momentari sepak bola, dengan kebahagiaan sebagai kita menyaksikan Trofeo Celebrity Cup ya, yang penuh dengan gol-gol cantik, intensitas tinggi, dan tackle juga ada di situ ya, drama-drama sliding tackle di situ juga ada. Sebagai kita fans Barcelona melihat berita bahwa Rashford sudah berada di Barcelona ya. Jadi Rashford ke Barcelona dengan status pinjaman, tapi ada opsi pembelian sekitar dari 25 sampai 35 juta euro tergantung situasionalnya nanti seperti apa. Dan Rashford rela menurunkan gaji ya dari 15% dari gaji yang diterima dari Manchester United. Jadi Barcelona bayar ke Manchester United gaji Rashford, baru setelah itu dibayar dari Manchester United ke Rashford gitu loh. Intinya seperti itu. Dan gue mau nanya sama kalian ya, nanti kekurangan apa aja yang dimiliki Rashford, apa yang harus dilakukan Rashford, dan bagaimana Rashford di Barcelona, cara Rashford biar cepat adaptasi dan fluid bermain bersama teman-teman dari Barcelona. Karena bukan cuma harus beradaptasi dengan striker, dengan para striker, karena dengan sistem Barcelona sekarang pasti selalu harus ada koneksi dari setiap lini, bahkan harus bisa koneksi dengan Balde, wing backnya. Jadi apa aja yang harus dilakukan Rashford, nanti gue akan share, dan gue juga minta pendapat kalian ya, apa yang harus dilakukan oleh Rashford. Tapi sebelumnya gue mau absen dulu teman-teman Karbolmania dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang temannya masih nyangkut utang segera dibayar sama teman-temannya, yang masih kuliah atau kerja, yang masih kuliah atau sekolah, semoga diberikan nilai yang bagus dan diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Oke, langsung aja. Rashford status pinjaman dengan opsi pembelian, rela menurunkan gaji demi bermain untuk Barcelona. Ya, sekarang udah ada di Barcelona. Kemarin jam 9-an dia tiba di Barcelona dan melakukan tes medis. Kalau tes medis ini berjalan dengan lancar, Rashford ini akan ikut tur pramusim bersama Barcelona, termasuk tur pramusim ke Asia, ke Jepang. Jadi buat kalian yang mau nonton Barcelona ada Rashfordnya, bisa ke Jepang nanti, oke? Tapi kita berdoa dulu biar di tes medis ini tidak ada kendala. Siapa tahu amit-amit tiba-tiba lah nih ada asap rokok yang ini nih, yang mereknya lucu-lucu nih ya, takutnya kan gitu, takutnya di paru-parunya ada apalah gitu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Dan setelah tes medis tadi udah bakal ada tur pramusim. Sekarang kita mau bahas apa aja kelebihan dan kekurangan Marcus Rashford. Oke? Yang pertama, kelebihannya dulu aja. Kelebihannya Marcus Rashford ya, lu lihat kalau dia main di Manchester United, seringkali dia ini jadi big game player. Kayak misal lawan Liverpool golin, lawan Manchester City golin gitu. Jadi mental big playernya nih, big game playernya nih ada. Jadi itu udah ada mental big game player Marcus Rashford, dan dia memiliki akselerasi. Ya, dia kalau lagi direct nih, lagi transisi itu bagus banget, akselerasinya bagus. Dribblenya juga bagus ya, melewati 1-2 pemain juga dia berani, dia punya keberanian itu. Dan yang terakhir, yang berikutnya, shoot powernya. Dia memiliki shoot yang kenceng ya. Seringkali dia mencoba spekulasi dari luar kotak penalti. Ini yang dibutuhkan oleh Barcelona juga ya, spekulasi. Karena kalau ada musuh yang low block, kalau ada musuh yang ultra defense, itu memang kita kadang butuh opsi untuk spekulasi shoot dari luar kotak penalti. Rashford bisa ya, karena menurut gua shoot dari luar kotak penalti ketika lu main di Barcelona itu bukan hanya sekedar ngincer gol. Kita ngincer deflect, kita ngincer reboundnya, kita ngincer mungkin kena tiang, bola kedua mantul. Jadi Rashford memiliki itu ya, kecepatan dia punya. Dan kekurangannya coba ya, kekurangannya, kalau menurut gua kekurangan Rashford ya, ketika terakhir di MU nih, di MU terakhir gua ngeliat dia memang males untuk pressing atas
Walaupun saat itu Manchester United juga nggak yang high press banget, cuma terlihat Rashford kayak dia bukan orang yang bisa mengomandoi pressing, jadi komando pressing di atas. Kayak Dembele dia nggak bisa, kayak Lewa dia nggak bisa, kayak Rapinya dia nggak bisa. Waktu di MU nih ya, waktu di MU. Dan ketika defense juga dia nggak mau, kadang-kadang dia nggak mau ikut turun, nggak mau ikut defense. Jadi dia hanya bertugas sebagai penyerang. Memang di forward ya bertugas sebagai forward, cuma kadang kan juga tim nggak nyerang doang, ada bertahan. Nah ini yang menjadi kekurangan Rashford menurut gua ya. Dan saat itu kadang beberapa kali terlihat Rashford ini militansinya kurang ya, determinasinya kurang. Jadi seakan-akan bahkan fans Manchester United juga bilang ini raja jogging Marcus Rashford gitu. Gua nggak tahu di saat itu, momen itu apa yang terjadi dengan Rashford, ada masalah apa dengan Rashford, tapi mudah-mudahan itu bisa dihilangkan di Barcelona. Oke? Nah, jadi kalau yang gue udah kasih ke lu ya tadi tentang kelebihan dan kekurangan Rashford, kalau masih ada yang kurang juga dari yang udah gue sampaikan, itu boleh kalian tambahin. Itu kekurangan Rashford. Lalu sekarang apa yang harus dilakukan oleh Marcus Rashford di Barcelona? Nah, yang pertama menurut gua, Rashford ini harus cepat belajar bahasa. Ya karena emang jomplang banget Inggris dengan Spanyol. Apalagi Spanyolnya di Barcelona nih, di Katalan beda, kayak Xavi di Spanyol Xavi ya, tapi di Katalan Xavi. Kayak gitu. Jadi lu belajar bahasa Spanyol aja lah, nggak apa-apa. Biar pemain Barcelona yang anak-anak Katalan nih yang bisa ngikutin, mengapresiasi yang dimiliki oleh Rashford karena udah belajar bahasa Spanyol. Yang pertama belajar bahasa Spanyol, karena gue yakin Hansi Flick bisa bahasa Inggris. Lewa jago bahasa Inggris, Stegen jago bahasa Inggris, Szczęsny jago bahasa Inggris. Banyak pemain jago bahasa Inggris, tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau dia belajar bahasa Spanyol. Biar chemistry sama anak-anak La Masia, sama anak-anak yang Spanyol, atau sama tim dari manajemen, atau sama perangkat dari kepelatihan, itu lebih enak lagi, lebih maksimal lagi. Ya Hansi Flick sih bisa sama Rashford gitu. Nah itu yang pertama, yang harus belajar bahasa. Yang kedua Rashford ini dia harus rela, dia harus bisa mengamini dirinya kalau Rashford ini bukan Rashford yang prime. Oke? Dia harus rela nanti jika bermain dengan banyak opsi. Dia harus rela bermain dan belajar lagi untuk main sebagai wing kiri, sayap kiri. Itu posisi aslinya. Yang harus dia pelajarin lagi kalau dia main menjadi second striker, atau dia bermain jadi nomor 9 bahkan ganti Lewandowski. Ya, dia harus rela bermain di bukan posisi terbaiknya, dan dia harus rela untuk belajar bermain di posisi baru. Itu ya. Karena gue ngerasa kalau emang Rapinya lagi gacor di kiri, ya kenapa bukan Rapinya aja, bisa jadi kayak gitu kan. Olmo masih di tengah, nah, ntar diganti Olmo. Jadi banyaklah opsi-opsi. Ya harus ada mengamini dan merelakan belajar lagi posisi-posisi baru. Karena ini udah terstruktur tim nih, tinggal ambil puzzle-nya aja. Ambil puzzle, pasang puzzle baru, lu harus ngikut sistem gitu. Bukan kayak nih yang ngatur Messi semua, ini enggak kayak gitu. Hansi Flick enggak kayak gitu. Nah, itu sih udah oke ya, belajar bahasa sama posisi baru. Nah, yang terakhir, meningkatkan stamina. Ini udah wajib kalau lu mau menjadi pemain pilihan Hansi Flick ya. Pemain yang lemas-lemas sama Hansi Flick diganti. Pemain yang lemas-lemas sama Hansi Flick nggak dapat tempat. Eric Garcia datang gimana dari Girona, balik masih lemas, jarang dapat tempat. Tiba-tiba mainin di bek kanan, full back ganti Konde. Lihat lagi endurance-nya semakin naik, dilihat lagi fisiknya semakin bugar, taruh di gelandang bertahan. Taruh di posisi asli kan dia emang ini central back, CB ya, mau di kiri mau di kanan dia bisa CB. Tapi untuk main di posisi full back atau back kanan, back sayap kanan, di
di era Hansi Flick, di Barcelona era Hansi Flick, lu harus setrikaan naik turun. Bisa kepake. Bisa ke tengah kepake. Ya. Siapa lagi? Ya Dani Olmo lah. Dani Olmo jarang kan main 90 menit karena fisiknya seperti itu. Ya. Banyak yang harus ditingkatkan lagi. Fisik itu harus banget ditingkatkan. Karena gue ngerasa Marcus Rashford di sekarang nih umur 27 itu memang bukan Marcus Rashford yang prime. Tapi Rashford yang sekarang bukan Rashford yang udah habis itu. Ya, lu lihat Lewandowski umur 37 masih berjibaku berebut top skor. Rapinya yang udah hampir frustasi pas era Xavi. Balik lagi ke Hansi Flick, nemu peaknya sekarang. Lamine Yamal, ingat ya, Pedri. Nah, lu kalau mau ngelihat kenapa harus fisik juga diutamakan, lu lihat Pedri lah. Pedri pas era Xavi, oke, memang mainnya banyak banget, Nation League, nggak istirahat gitu. Cuma Pedri jago 20 menit. 25 menit muntah kuning yang gue bilang. 20 menit pucet. 20 menit kayak pemain stand up Indo kemarin langsung. Tapi begitu Hansi Flick datang, perbedaan secara kepelatihan diperlihatkan. Ya ada treatment baru. Ya drillingnya juga lebih beda mungkin. Lihat Pedri sekarang 90 menit masih lari, masih sprint. Rashford kalau udah nyerah secara mindset yang terakhir. Kelar. Mindsetnya Rashford ini harus diubah. Ya, jadi perpindahan dari Manchester United ke Barcelona, Rashford harus memiliki mindset kalau itu bukan pelarian, tapi itu adalah pembuktian. Cakep banget. Ya. Pindahnya Rashford dari Manchester United ke Barcelona itu bukan pelarian, tapi itu harus menjadi pembuktian. Ya. Ingat pas Rashford mau pindah dari Manchester United, mainnya emang udah agak aneh, tapi di Aston Villa ketemu Asensio bagus lagi mainnya, ya menciptakan gol juga. Nah, ketika dia pindah ke Barcelona, bro, nggak ada bro yang nggak mau main di Barcelona bro. Ya selain Luis Diaz, selain Nico, ya banyak sih sebenarnya. Cuma Barcelona nih kayak ya udah di dalam posisi tahta tertinggi sepak bola gitu, dengan ya udah lu di MU gitu. MU di 90-an tahta tertinggi. Sekarang kan lagi rotasi, lagi berputar, lagi ada di bawah gitu. Sekarang yang Barcelona nih lagi ada di tahta tertinggi sepak bola. Jadi spotlight MU luar biasa. Keren. Ya fans terbanyak, media seneng sama MU. Bahkan di Indonesia dibilang MU nggak makan. Spotlightnya lu di situ, tekanan, pressure lu ada di Manchester United. Lu pindah di Barcelona, lu punya pressure lagi. Tapi pressure-nya adalah bukan pressure pemain MU yang lu harus ngebangun tim lagi di Manchester United. Lu harus menjadi bintang karena lu dibayar mahal di Manchester United. Tapi lu di Barcelona, lu adalah pemain bola, lu adalah seniman. Coba gue mau lihat sejago apa lu sebenarnya. Tuh. Ya. Di Manchester United lu kena toxic teman-teman lain. Di Manchester United jelek dikit hancur. Di Manchester United lu kalah, drop banget. Di Barcelona bener-bener beda menurut gua. Ya, lu kayak lagi dikasih panggung besar. Buat para pemain yang main di Barcelona itu lagi kayak dikasih panggung besar. Ya lu mau buktiin. Lu buktiin di panggung itu. Lu pemain yang kayak gimana? Lu pemain yang punya mental lemah, apa pemain yang mentalnya selalu upgrade, selalu naik? Ya, lu punya skill yang sebenarnya lu tuh jago doang, apa lu sebenarnya juga berkelas? Ya, ya disinilah pertaruhan lu sebenarnya sebagai pemain bola. Itu yang harus dilakukan Rashford ya. Yang pertama buat gua adalah Rashford harus belajar bahasa. Ya biar lebih gampang lagi berkomunikasi. Karena banyak pemain Barca yang bisa bahasa Inggris. Pelatih pun Jerman udah pasti pinter lah, bisa bahasa Inggris. Yang kedua, lu harus merelakan lu nggak main di posisi favorit. Dan lu harus belajar tempat-tempat atau posisi baru yang dipilih nanti oleh pelatih gitu. Dan berikutnya, secara fisik lu harus ditingkatkan. Karena gue ngerasa di Barcelona bersaingnya bukan cuma tentang kualitas, tapi juga tentang endurance. Sekuat apa lu bisa berjibaku di lapangan karena Hansi Flick sekarang ya. Dan yang terakhir, mindset. Lu ke Barcelona bukan pelarian tapi pembuktian. Itu
yang harus dilakukan oleh Rashford. Coba kalau kalian ada ide-ide lagi atau ada pikiran, pendapat apa aja nih yang harus dilakukan Rashford untuk lebih cepat fluid dengan Barcelona, silakan kasih pendapat lu ya. Sama tadi ada kekurangan atau kelebihan Rashford yang mungkin gue kelewat, boleh dikasih tahu. Dan sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tonton Dance TV. Sekali lagi gue ingatkan, tonton Dance TV. Ya, karena ada gue sebagai host dan bintang tamu yang luar biasa, kredibel di bidang sepak bola. Ya, benar-benar the real pandit expert. Dan orang-orang yang penting lah ada di situ semua, oke? Dan juga kalau buat kalian yang mau jalan-jalan ke Italia, ya, stadium tour ke Como, nonton Liga Italia, lihat Danau Como dan pemandangan Como, bisa ikutan super trip to Como bareng My Super Soccer. Gua sama Bimo bakal kesana, insya Allah bareng kalian yang menang ya. Beli paket super trip to Como, upload dan jaga terus posisi kalian agar tetap berada di puncak klasemen biar kalian menang. Kalian ke Italia, kalian ke Como bareng My Super Soccer dan gua. Oke, Habib Safi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.